Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan perasaan yang dinamakan pemeriksaan fisik dan sistem kardiovaskuler, di mana nanti kita akan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien yang nantinya dari hasil akhir kita akan mendapatkan data dari pasien tentang kondisi kardiovaskuler, terutama pada jantung pasien. Jadi di sini ada prosedur yang harus kita persiapkan. Pertama itu persiapan alat. Ya, persiapan alat itu yang kita butuhkan yaitu sangat sederhana, sebuah stetoskop dan buku catatan untuk mencatat semua kegiatan yang akan kita lakukan. Ya, kemudian yang berikutnya yaitu tahap orientasi, di mana yaitu kita harus mengidentifikasi permasalahan, menjelaskan tujuan, dan kita di sini juga harus menjaga kerahasiaan dari pasien itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah tahap kerja. Ya, tahap kerja yaitu mencuci tangan dan mengatur posisi klien. Ya, cuci tangan dan mengatur posisi klien. Kemudian pada tahap pemeriksaan fisik ini kita ada 4 poin. Yang pertama adalah inspeksi, kemudian palpasi, kemudian perkusi, dan yang terakhir adalah auskultasi. Dan kita mulai untuk tahap yang pertama yaitu inspeksi. Sekarang kita mulai langkah untuk inspeksi. Jadi yang perlu dilihat adalah bentuk dada pasien, ya, bentuk dada pasien yaitu apakah simetris, ya, kemudian apakah terlihat adanya luka, jejas, kemudian apakah ada pembesaran jantung atau kardiomegali, kemudian apakah ada aneurism atau pembiasan pada trakea seperti itu. Oke. Yang berikutnya yaitu palpasi, yaitu atau menyentuh, ya. Yang kita lakukan adalah sama, ya. Kita melihat di sini adalah apakah ada nyeri tekan, apakah ada massa di daerah toraks. Kemudian kita merasakan ictus cordis atau afeks jantung, denyut afeks jantung yang biasanya itu ada di ICS ke-5, ya. ICS ke-5 itu adalah biasanya di bawah putik, ICS ke-5 di mid clavicula. Jadi di sini ICS ke-5, kemudian mid clavicula itu adalah di daerah tengah clavicula. Jadi kita letakkan tangan di sini, apakah ada di sini denyut afek, ya. Kita rasakan sentuhan, kemudian getaran dari denyut afek tersebut. Kemudian denyut pena, ya. Kita melihat ataupun memeriksa denyut pada pena jugularis, dan kemudian apakah ada deviasi pada trakea seperti itu, ya, karena pada orang-orang dengan kardiomegali itu trakeanya akan terdorong seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu kita perkusi atau disebut dengan mengetuk. Di sini fungsi dari perkusi yaitu untuk mengetahui batas dan lokasi jantung. Ya. Yang pertama yaitu sebelah kiri, ya, bunyi jantung kiri, di mana kita akan melakukan perkusi itu di daerah lateral ke medial, ya. Untuk batas jantung yang kiri yaitu di ICS ke-2, ya. Kemudian dia akan bergeser ke parasternal kiri, ya. Kita akan melakukan pengetukan. Jadi di sini bunyi jantung itu dianya itu redup, ya, sebenarnya. Kemudian sonor artinya ada bunyi udara di situ. Nah, kita melakukan pengetukan, ya, pengetukan dari suara sonor keredup seperti itu. Kalau dianya suaranya redupnya melebar, itu artinya dia adanya pergeseran, ya. Kemudian untuk yang di bagian bawah, ya, di bagian bawah kiri itu di ICS ke-5, kemudian agak ke bawah ke medial, ya. 2, 3, 4, 5, ya, kemudian ke medial seperti itu. Jadi kita sampai ke tengah dan kita ngerasakan dari suaranya yang redup ke sonor seperti itu. Jangan sampai ke sonor terus. Jadi di sini ada suara sonor, itu ada suara udara seperti itu. Kemudian yang kanan itu kita mulai yaitu batas kanan atas seperti itu, ya, dari interkostal 3 sampai 4 kanan. Jadi di sini itu 2, 3, ya. Tetapi di sini perlu kita hati-hati karena ada sternum di sini, ya. Di sini ada sternum dan di sini processus siphoideus, ya, seperti itu. Kemudian untuk bagian yang atas, ya, atas
itu di ICS kedua, linea parasternal. Jadi ini anggap saja posisi jantung, ya. Jadi di kanan sebelah sini. Jadi kita ke ICS kedua, kemudian ke parasternal seperti itu. Tapi jangan mengetuk di daerah sternum. Oke. Yang berikutnya yaitu auskultasi, yaitu kita ingin menjelaskan atau mendengarkan suara jantung. Jadi yang perlu kita dengar adalah lokasi dari afeks yang pertama. Afeks tadi di mid clavicula ICS kelima. Ya. Kemudian di sini ada suara apek yang perlu kita dengarkan. Kemudian suara katup, ya. Kemudian suara katup jantung, ya. Katup semilunaris pulmonaris, aorta, mitral, dan katup tricuspidalis seperti itu. Oke, setelah kita mendengarkan suara-suara jantung, ya, kemudian kita akan evaluasi kualitasnya dan kita catat apakah ada suara tambahan, kemudian apakah ada suara ronhi dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Kemudian terakhir tahap terminasi, atur kembali posisi, bereskan alat, cuci tangan, dan dokumentasi setiap tindakan yang sudah dilakukan dan catat di buku tindakan. Seperti itu. Oke? Saya pikir cukup. Kemudian cuci tangan dan mengucapkan hamdalah.